Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Buat Anda yang mungkin suka cerita yang sedikit bikin gak nyaman gitu ya. Hari ini kita coba lihat lebih dalam sebuah teks pendek yang cukup misterius. Judulnya Segi4.txt. Ya, ini sering dianggap legenda urban ya, atau cerita horor psikologis gitu. Betul, sumbernya ya cuma teks itu aja. Jadi kita fokus ke sana. Isinya cukup meresahkan. Gambaran umumnya gini, ada 5 orang, katanya si pendaki, tapi ada juga yang bilang korban kecelakaan pesawat. Intinya, mereka terdampar di pegunungan salju. Kondisinya parah banget. Dan 1 orang nggak selamat ya di situ? Iya, 1 meninggal. Nah, 4 orang sisanya ini dalam keadaan putus asa gitu. Nemu pondok kayu tua pas badai salju. Di dalamnya gelap total. Misi kita hari ini yaitu mau mengupas cerita ini, terutama fokus ke permainan aneh yang mereka mainin buat bertahan hidup, sama logika ganjil di baliknya yang baru ketahuan pas pagi. Permainan buat tetap bangun ya? Iya, kelihatannya sih simple ya, buat ngelawan dingin sama ngantuk. Tapi pas terang, logikanya itu malah bikin merinding. Nah, mari kita bedah bareng-bareng deh. Oke, coba kita bayangin dulu ya situasinya. Dinginnya itu loh, pasti nusuk tulang banget. Angin salju, terus sekeliling putih semua, nggak ada apa-apa lagi. Terisolasi total ya? Iya. Udah capek, kedinginan, harapan pasti tipis banget. Ditambah lagi 1 teman mereka meninggal. Itu pasti pukulan berat banget. Nah, 4 orang ini, mereka memutuskan buat nggak ninggalin jenazah temannya. Dibawa terus sama mereka. Wah, itu keputusan yang berat ya, secara emosional dan fisik juga pasti. Iya kan? Mungkin bentuk penghormatan, tapi ya jadi beban tambahan juga di kondisi kayak gitu. Terus, pas lagi susah-susahnya, mereka lihat ada bangunan kayu, pondok. Akhirnya nemu tempat berlindung. Iya, udah tua tapi katanya masih kokoh. Bentuknya, nah ini penting, segi 4. Mereka masuk ke dalam, lega dikit lah ya, nggak kena badai langsung. Tapi di dalam, gelapnya minta ampun. Gelap pekat gitu ya, tanpa jendela. Kayaknya gitu, nggak ada sumber cahaya sama sekali. Nah, di tengah kegelapan itu, jenazah temannya diletakkan di tengah ruangan. Malam masih panjang, suhu makin dingin. Mereka sadar malam itu pertarungan nyawa. Kondisi mereka pas itu bener-bener di ujung tanduk ya. Fisik jelas, hipotermia itu ancaman nyata banget. Suhu tubuh turun, fungsi organ, otak juga pasti keganggu. Mikir jernih aja udah susah kayaknya. Belum lagi capeknya ya. Iya, capek fisik luar biasa, terus beban emosional kehilangan teman. Soal bawa jenazah itu secara psikologis kompleks banget. Bisa jadi upaya jaga martabat temennya, jaga rasa kemanusiaan. Tapi bisa juga malah jadi beban ya. Bisa jadi. Jadi pengingat kematian terus-menerus, nambah takut, duka, mungkin malah mikir, kenapa bukan aku? Tekanannya berlapis-lapis itu. Susah kita bayangin. Bener, tekanan berat banget. Nah, di tengah tekanan itu, mereka sadar musuh utamanya malam itu, tidur. Ah, iya. Kalau ketiduran di suhu sedingin itu, ya udah, lewat. Betul, sama aja jarah sama kematian beku. Jadi mereka harus banget tetap bangun. Coba bayangin tuh, ngobrol bisik-bisik di gelap total. Suara gemeteran karena dingin, takut. Gimana caranya biar nggak tidur gitu kali ya? Mungkin gitu. Terus hening sebentar, cuma suara angin di luar. Tiba-tiba ada ide. Ceritanya nggak nyebutin siapa sih, cuma suara aja dalam gelap. Ngusulin buat main game. Main game? Buat apa? Gimana aturannya? Ingat, pondoknya segi 4 kan? Nah, 4 orang ini kita sebut aja A, B, C, D, berdiri di tiap sudut. Terus A lari ke sudut B, nepuk si B. Oke. Si B, begitu ditepuk, harus langsung lari ke sudut C, nepuk C. C terus lari ke sudut D, nepuk D. Nah, si D ini lari lagi ke sudut berikutnya, sudut tempat A tadi pertama kali berdiri, nepuk orang di sana. Jadi muter terus gitu ya? Lari, tepuk, lari, tepuk. Iya, nggak boleh berhenti sama sekali, sepanjang malam. Kedengarannya simpel, tapi krusial ya. Gimana, lihat strategi ini dari sisi survival sebelum kita masuk ke anehnya nanti. Kalau dilihat dari kebutuhan bertahan hidup aja ya, ini cerdik banget sih, lahir dari keputusasaan mungkin. Pertama, gerak fisik terus-terusan gitu, lari-lari pendek, itu cara paling efektif buat hasilin panas tubuh internal, buat lawan hipotermia. Masuk akal? Kedua, fokus ke tugas yang jelas dan berulang. Lari ke sudut, tepuk, itu jadi pegangan mental. Buat lawan disorientasi, bingung, apalagi rasa ngantuk berat karena capek dan dingin.
Pikiran jadi sibuk, nggak ngelantur. Jadi semacam mekanisme pertahanan ya? Betul. Kondisi ekstrim emang kadang maksa otak mikir kreatif kayak gini. Ini kan bukan main buat seneng-seneng. Ini mekanisme pertahanan hidup yang dibikin jadi aturan. Mirip kayak orang dalam krisis bikin ritual kecil buat jaga struktur di tengah kekacauan. Dan mereka beneran ngelakuin itu? Sepanjang malam di gelap gulita, mereka mainin game itu. A nepuk B, B langsung lari nepuk C ke D, D balik lagi ke sudut A, gitu terus. Stop ya. Iya, coba bayangin suasananya. Gelap total, nggak bisa lihat temen. Cuma bisa ngerasain pas nepuk atau ditepuk. Suaranya cuma langkah kaki buru-buru di lantai kayu, mungkin ada deritnya, terus suara tepukan, nafas ngos-ngosan. Tegang banget pasti. Harus fokus. Karena berhenti ya kalah sama dingin. Dan di tengah ruangan, diam aja dalam gelap, ada jenazah temen mereka. Ironis banget ya. Tapi cara ini berhasil. Mereka berempat selamat lewatin malam itu. Tetap bangun, tetap lumayan hangat. Nah, aspek gelap totalnya ini penting banget. Mereka jadi nggak bisa ngandelin mata sama sekali. Harus pakai memori spasial, di mana sudut berikutnya, sama pendengaran, suara langkah kaki teman. Dan sentuhan ya pas nepuk itu. Iya, sentuhan jadi satu-satunya konfirmasi. Ada unsur kepercayaan tinggi juga di sini. Percaya kalau pas lari ke sudut berikutnya, ada orang di sana buat ditepuk, dan dia bakal lanjutin. Kondisi tanpa lihat ini bisa bikin indera lain tajam, tapi bisa juga bikin bingung dan stres. Bayangin lari di gelap berharap nepuk orang, tapi nggak yakin dia beneran ada di sana. Sampai akhirnya, fajar datang. Sedikit cahaya mulai masuk lewat celah dinding. Pagi. Badai mungkin udah reda dikit. Mereka berhasil. Selamat. Lega luar biasa pasti rasanya. Pasti. Mungkin ada yang nangis, mungkin diem aja saking capeknya. Harapan muncul lagi. Apalagi katanya salah satu dari mereka ternyata tahu jalan keluar dari situ. Keselamatan udah di depan mata. Tapi justru pas lagi lega-leganya itu, pas sudah mulai terang, bisa lihat sekeliling, lihat muka satu sama lain, lihat lagi pondok segi empat itu, pikiran mereka yang mulai jernih mulai kerja lagi. Mereka ingat-ingat permainan semalam. Dan ada yang, ganjil, nggak pas rasanya. Sangat nggak pas. Disinilah bagian yang, menarik banget dari cerita ini muncul. Logita mulai nagih. Mulai mikir ulang soal permainannya ya? Iya. Mari kita urai bareng-bareng deh logikanya. Pelan-pelan, kayak yang mungkin mereka lakuin pagi itu. Ada 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Dan 4 pemain A, B, C, D. Oke. Langkah 1. A di sudut 1, lari ke sudut 2, nepuk B. Sekarang, A ada di sudut 2. Yang penting, sudut 1 jadi kosong, ya kan? Iya, akan udah pindah. Langkah 2. B yang di sudut 2, langsung lari ke sudut 3, nepuk C. Sekarang, B ada di sudut 3. Sudut 2 jadi kosong. Oke, sudut 2 kosong. Langkah 3. C di sudut 3, lari ke sudut 4, nepuk D. Sekarang, C ada di sudut 4. Sudut 3 jadi kosong. Oke. Langkah 4. Nah, ini dia. Sekarang giliran D. D di sudut 4 harus lari ke sudut berikutnya, yaitu sudut 1. Tapi, ingat langkah pertama tadi. Sudut 1 kan harusnya kosong, karena A udah pindah ke sudut 2. Iya juga ya. Nah loh, harusnya pas D lari ke sudut 1, nggak ada siapa-siapa dong di sana. Tapi cerita bilang permainannya lancar terus sepanjang malam. Nggak ada yang ngerasa, loh kok kosong? Atau harus nunggu? Gimana nih jelasinnya? Atau jangan-jangan emang nggak bisa dijelasin? Tepat, ini dia paradoksnya. Kalau D lari ke sudut 1 dan bisa langsung napuk seseorang di sana, terus orang itu kita sebut aja E gitu ya, langsung lari ke sudut 2 buat tepuk A yang emang ada di sudut 2, ini secara matematis, secara logika nggak mungkin kejadian cuma dengan 4 orang. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Biar siklusnya jalan mulus tanpa henti, tanpa ada pelari yang nemuin sudut kosong, itu harus selalu ada orang yang nunggu di sudut tujuan. Dengan 4 pemain di 4 sudut, pasti gantian ada sudut yang kosong pas pemain berikutnya nyampe. Kayak main kursi musik, tapi jumlah kursi sama pemainnya sama. Yang nggak ada yang keluar, tapi permainannya beda. Nah ini permainannya nggak bisa lancar sesuai aturan kalau cuma berempat. Tapi mereka ngelamin lancar. Nah itu dia detail pentingnya. Cerita ini megasin kalau nggak ada satupun dari mereka yang inget nemuin sudut kosong.
Nggak ingat harus nunggu atau lari 2 kali buat ngejar. Permainannya mulus aja, tepukan selalu nyambung, siklus muter terus tanpa hambatan. Pengalaman mereka itu bertentangan langsung sama logika jumlah pemain dan aturan mainnya. Ini yang bikin ceritanya jadi bikin resah. Ada gap antara pengalaman mereka buat selamat sama apa yang mungkin secara rasional terjadi. Dan dari gap itu, kesimpulan yang bikin merinding itu muncul pas pagi. Permainan yang udah nyelamatin nyawa mereka, yang jalan lancar banget di gelap itu, secara logika cuma bisa jalan semulus itu kalau dimainin sama 5 orang, bukan 4. 5 orang? Gimana tuh? 1 orang di tiap sudut, terus ada 1 orang ekstra yang selalu gerak ngisi kekosongan yang ditinggalin pemain sebelumnya. Jadi sudut berikutnya nggak pernah kosong, gitu logikanya. Oke. Jadi butuh orang kelima biar nggak ada sudut kosong ya? Iya. Nah, balik lagi ke fakta cerita. Yang hidup kan cuma berempat. Tapi permainan jalan kayak ada 5. Terus siapa? Atau apa yang kelima? Mungkin pas itu mata mereka semua ngelihat ke tengah ruangan pondok. Ke arah jenazah temennya? Iya, ke tempat mereka naruh jenazah temennya itu. Realisasi itu pasti kayak dingin banget di tulang punggung. Ternyata mereka nggak cuma berempat semalam. Ada pemain kelima yang nggak kelihatan yang diam-diam bikin permainan penyelamat itu jalan terus. Bayangin horornya pas sadar itu setelah berjuang semalaman. Waduh, iya. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Jadi kalau kita rangkum ya, intinya sebelum kita mikir lebih jauh, ini kisah survival ekstrim yang berubah jadi horor psikologis gara-gara permainan simple dengan logika yang retak. 4 orang main, tapi permainannya cuma mungkin dengan 5 orang. Elemen kuncinya berarti kegelapan total, kebutuhan buat hidup, aturan mainnya, paradoks logika itu, sama kehadiran yang nggak kelihatan itu ya. Betul loh. Itu semua jadi satu paket yang bikin cerita ini nempel di pikiran. Cerita ini emang sengaja ya ninggalin pertanyaan besar yang nggak kejawab. Mungkin itu kekuatannya. Pertanyaan buat Anda renungin nih. Kalau kita terima aja premis cerita ini sama logika permainannya, pemain kelima ini kita artiin gimana? Nah, itu dia. Gimana? Apakah ini ya mungkin kayak harapan para penyintas itu, semacam manifestasi halus arwah teman mereka yang meninggal, bantuan terakhir gitu dari alam lain biar teman-temannya gerak terus, anget, selamat sampai pagi, kehadiran yang lindungin? Bisa jadi ya, interpretasi yang agak menghibur mungkin. Atau bisa juga lebih gelap interpretasinya. Mungkin yang kelima itu bukan dari teman mereka, tapi sesuatu yang lain. Entitas yang emang menghuni pondok itu, yang entah gimana ikut dalam aktivitas panik mereka, dan kebetulan bikin permainannya jalan. Jadi nggak sengaja ngebantu gitu. Bisa jadi kehadiran yang netral aja, atau malah mengancam yang kebetulan aja ngebantu kali ini. Ini kan jadi spekulasi liar banget jadinya, nggak terbatas. Wah, iya juga ya. Terus ada kemungkinan ketiga juga yang lebih ke psikologi ekstrim. Gimana kalau sebenarnya nggak ada pemain kelima secara fisik atau gaib? Gimana kalau ini produk dari pikiran para penyintas itu sendiri? Maksudnya halusinasi massal gitu? Bisa jadi kondisi hipotermia, capek parah, stres akut, gelap total, itu kan bisa banget bikin persepsi realitas kacau. Mungkin otak mereka dalam upaya putus asa biar rutinitas penyelamat ini jalan terus, secara kolektif ngisi kekosongan. Gimana caranya? Ya mungkin ada momen-momen kecil banget di mana ada yang tanpa sadar lari lebih cepat atau lambat dikit, atau ada jeda sepersekian detik yang nggak keinget karena fokus ke tugas berikutnya, atau ya itu tadi pengalaman kolektif mereka menciptakan kelancaran itu sebagai mekanisme pertahanan psikologis. Jadi muncul pertanyaan soal batas antara realitas sama persepsi kita pas lagi di titik ekstrim. Sebuah teka-teki yang mungkin emang sengaja nggak ada jawaban pastinya ya. 3 kemungkinan tadi sama-sama bikin nggak nyaman sih dengan cara masing-masing. Justru ambiguitasnya itu kan yang bikin kita terus kepikiran, ya nggak? Cerita ini maksa kita nanya, di situasi hidup atau mati, seberapa jauh kita bisa percaya sama logika? Seberapa jauh kita bisa percaya sama indera kita? Dan apa yang mungkin ada di celah antara keduanya itu? Gimana menurut Anda?